Organisasi SCP selalu berupaya untuk menjaga nama baik mereka yang terkenal. Mereka mengamankan dan menangkap anomali serta monster dari seluruh dunia atau terkadang bahkan di luar dunia, dan melindungi publik dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh entitas aneh ini. Namun, terlepas dari upaya mereka untuk menjaga keamanan dan agar mereka tetap terkunci, terkadang ada makhluk yang begitu pintar, sangat licik, dan sangat bertekad untuk melarikan diri dari penahanan mereka dan mendatangkan malapetaka di dunia. Bahkan organisasi SCP pun berjuang untuk menahan mereka agar tidak kabur. Salah satu contohnya adalah SCP-035 atau topeng posesif. SCP-035 adalah salah satu subjek paling berbahaya dalam tahanan organisasi SCP, dan kehadirannya di organisasi telah mengakibatkan kerusakan, kematian, dan kehancuran yang tak terhitung. Dia tampak cukup polos untuk mata yang tidak terlatih. Topeng yang menyerupai topeng komedi porselen putih klasik, meskipun kadang-kadang berubah ekspresinya menjadi tragedi, telah ada setidaknya sejak tahun 1800-an. Pada akhir abad ke-19, organisasi menemukan topeng itu di ruang bawah tanah tertutup di bawah rumah kosong di Venesia. Tidak diketahui bagaimana dia sampai di sana atau bagaimana organisasi tahu untuk mencarinya. Jika ada penjelasan untuk penemuannya, hal itu sudah lama dihapus atau disensor dari arsip organisasi. Kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana topeng biasa ini bisa membuat beberapa karyawan organisasi yang berpengalaman lalu mati? Nah, seperti semua yang ada di organisasi SCP, topeng ini tidak seperti yang terlihat. Ada alasan mengapa klasifikasinya adalah Keter, sebutan yang mengacu pada entitas yang sangat sulit untuk ditahan, dan ini menggabungkan kesulitannya pada permusuhannya terhadap kehidupan manusia dan kemampuannya untuk menyebabkan kehancuran yang luas jika tahanan ini sampai lolos. Ini adalah hal yang akan dipahami oleh para jiwa malang yang ditugaskan untuk menjaga SCP-035. Topeng posesif adalah entitas parasit. Dia terus-menerus mencari inang yang mau memakainya. Setiap manusia yang berada di dekat topeng itu akan mengalami dorongan tiba-tiba yang tidak dapat dijelaskan untuk memakainya, dan begitu mereka melakukannya, tidak ada jalan untuk kembali. Penelitian organisasi SCP telah menentukan bahwa setelah inang mengenakan topeng, gelombang otak mereka diganti dengan pola alternatif yang berasal dari topeng ini, membuat otak inang mati secara total. Setelah fungsi otak inang dihilangkan, topeng mengambil alih, mengendalikan tubuh mereka dan bahkan berbicara melalui mereka. Namun, topeng itu hanya dapat menempati inang untuk waktu yang singkat sebelum tubuh inang mulai membusuk perlahan dan akhirnya membusuk sepenuhnya, tidak menyisakan apapun kecuali daging dan tulang kering di mana dulu itu adalah manusia. SCP-035 mampu menempel pada makhluk humanoid apapun, baik itu manusia asli atau bentuk humanoid tak bernyawa. Terlepas dari semua penelitian mereka, organisasi SCP tanpa sadar memberi topeng itu semua alat dan sumber daya yang diperlukan untuk kabur dari penahanan dan meninggalkan jejak maya di belakangnya. Untuk sementara waktu, topeng itu diberi hak istimewa inang, yang berarti bahwa topeng itu sengaja diizinkan untuk menempati inang untuk berbicara dengan para ilmuwan yang mempelajarinya. Untuk menghindari masalah etika, inang biasanya berupa benda mati seperti manekin atau patung. Meski kondisinya meresahkan, ini memungkinkan para peneliti untuk melakukan wawancara dengan apa yang berada di dalam topeng dengan harapan untuk bisa memulai memahami maksud dan niatnya. Namun, SCP-035 kehilangan semua akses ke hak istimewa untuk inang setelah hampir melakukan upaya pelarian yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengejutkan dan hampir menimbulkan bencana. Pada hari-hari awalnya di fasilitas tersebut, ketika masih diizinkan untuk hak istimewa inang, dia dikurung di ruangan terkunci 3 kali ganda dan dipantau oleh beberapa anggota penelitian. Mereka adalah para peneliti berpengalaman yang masing-masing telah bekerja di organisasi selama minimal 5 tahun. Masa kerja yang sangat lama dalam pekerjaan yang berbahaya dan merusak mental. Anggota staf peneliti ini dianggap paling mampu menangani interaksi dengan topeng dan mampu menahan upaya manipulasi. Sayangnya, asumsi ini naif dan sangat meremehkan kekuatan topeng itu. Penelitian tentang topeng menunjukkan bahwa topeng itu sangat cerdas dan merupakan manipulator yang terampil. Dia memiliki memori fotografis, kecerdasan yang akan menempati peringkat 99% dari manusia, dan kemampuan untuk memicu perubahan dramatis dalam perilaku pada orang yang diajak bicara. Satu wawancara yang terkenal antara entitas dan seorang dokter yang tidak disebutkan namanya di organisasi menunjukkan bahwa topeng itu bahkan mungkin memiliki kemampuan telepati. Topeng tersebut mampu memberikan detail tentang kehidupan dokter ini yang tidak diketahui orang lain, termasuk informasi tentang perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Setelah wawancara, dokter itu mengalami gangguan psikotik dan bunuh diri hanya 24 jam setelahnya. Topeng tersebut mampu menggunakan kecerdasannya yang superior, kepribadian karismatik, dan kemampuan untuk membaca pikiran untuk masuk ke dalam pikiran orang yang diajaknya berbicara. Ini akan menarik semua perkara psikologis untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, mendengarkan pikiran dan jiwa yang rusak di belakangnya. Ini benar-benar hanya masalah waktu sebelum dia menggunakan kemampuan ini untuk penuntungannya guna mencoba melarikan diri dari penahanan. Hari percobaan melarikan diri itu sama seperti hari biasanya. Staf peneliti, tim yang terdiri dari 3 pria cerdas dan berpengalaman masuk ke fasilitas tersebut, memeriksa unit penahanan topeng dan memulai proses wawancara topeng seperti biasa. Gerakannya lambat dan tampak membutuhkan usaha keras karena inangnya saat ini mulai tidak bisa digunakan maksimal. Topeng itu melekat pada wajah kosong sebuah manekin dan lalu ada cairan hitam korosif terlihat keluar dari lubang mata dan mulutnya. Cairan ini dikeluarkan oleh topeng itu pada tingkat yang hampir konstan dan dianggap sebagai setidaknya bertanggung jawab atas pembusukan tubuh inang yang dipercepat. Terlepas dari penampilan entitas yang meresahkan dan mengerikan, itu hanyalah pekerjaan sehari-hari bagi orang-orang yang ditugaskan untuk memantau SCP-035 sehingga mereka dapat melanjutkan rutinitas harian mereka. Semua berjalan sesuai rencana sampai salah satu pria, Dr. Jones, mulai bertingkah tidak jelas. Dia meminta rekan ilmuannya untuk meninggalkannya sendiri dengan topeng itu untuk sementara waktu dan mengizinkannya untuk melakukan percakapan pribadi dengannya. Tidak diketahui apa sebenarnya yang dibicarakan keduanya, sementara 2 ilmuwan lainnya tidak ada karena rekaman keamanan yang diambil tidak mengeluarkan suara. Namun beberapa menit setelah percakapan dalam rekaman tersebut, Dr. Jones terlihat larut dalam air mata, berbaring di tanah
marah dan gemetar dengan isak tangis saat topeng itu menonton tanpa perasaan. Dia kemudian naik ke atas lututnya, memohon sesuatu pada topeng itu sebelum dia memeluknya. Dia lalu memeluk manekin itu selama 5 menit dan menangis lagi sebelum mereka berpisah. Setelah tampilan emosi yang meresahkan ini, Dr. Jones membawa ilmuwan lain kembali ke ruangan bersamanya. Apa yang terjadi selanjutnya masih belum jelas, namun ada beberapa hal yang kami ketahui secara pasti. Ilmuwan lain mulai berbicara dengan topeng itu. Dalam wawancara selanjutnya, para ilmuwan lain nyaris bertingkah tidak jelas mengoceh tentang berbagai trauma dari kehidupan mereka. Satu orang berulang kali merujuk pada kecelakaan mengemudi dalam keadaan mabuk di mana seorang teman baiknya terbunuh dan dia bersalah. Yang lain hanya berteriak memanggil ibunya lagi dan lagi. Apapun yang dikatakan topeng itu kepada mereka, itu sudah cukup untuk menghancurkan kesehatan mental mereka. Setelah dua ilmuwan lainnya secara emosional hancur oleh topeng tersebut, Dr. Jones mengeskalasi situasi itu lebih jauh. Dr. Jones melepas topeng itu dari tubuh manekin yang membusuk dan mengejutkan semua orang yang kemudian akan meninjau rekaman keamanan, lalu dia menaruhnya di wajahnya sendiri. Setelah topeng terpasang, Dr. Jones terdiam secara tidak wajar selama beberapa saat waktu rekan-rekannya melihat. Disinilah rekaman keamanan berakhir. Atas perintah topeng yang sekarang berbicara melalui Dr. Jones, dua orang lainnya mematikan semua kamera keamanan yang memantau fasilitas penahanan SCP-035. Topeng ini mengendalikan tubuh Dr. Jones seperti boneka berdaging yang mengerikan, menerobos fasilitas, menghindari deteksi sampai mencapai pintu keluar, di mana akhirnya dia dihentikan oleh tim yang terdiri lebih dari selusin penjaga keamanan. Mengetahui bahaya menyentuh topeng itu, semua karyawan organisasi yang terlibat dalam penahanan ulang SCP-035 menolak untuk melepaskannya dari wajah Dr. Jones. Sebagai gantinya, dia ditempatkan di ruangan terkunci dengan topeng yang masih melekat. Dia dibiarkan sendiri untuk diamati melalui kamera keamanan sampai tubuhnya membusuk dan tidak bisa digunakan. Tubuhnya mondar-mandir di dalam selnya selama berhari-hari, dagingnya membusuk dan mulai habis hingga hanya tersisa urat dan tulang. Hanya ketika tulang itu mulai menjadi hitam dan rapuh, hancur menjadi debu, tubuh itu akhirnya berhenti bergerak. Keluarganya lalu diberitahu dan topeng itu dengan hati-hati dilepas dari sisa-sisa tubuhnya serta jenazahnya dihancurkan. Dua ilmuwan lain yang terlibat dalam upaya melarikan diri SCP-035 diberhentikan dan dokumen tentang mereka dihancurkan. Setelah kejadian ini disertai beberapa upaya melarikan diri yang gagal dan pemahaman bahwa kehancuran bisa terjadi jika topeng itu berhasil keluar ke hadapan publik, SCP-035 kehilangan hak inangnya sama sekali. Beberapa staf peneliti memprotes keputusan ini dan bersikeras bahwa ada lebih banyak yang bisa dipelajari dari berbicara dengan entitas itu dan mendapat informasi berharga yang telah diberikan tentang SCP lain. Namun, resiko yang jauh lebih besar daripada potensi berharganya, maka permintaan untuk memulihkan hak istimewa inang 035 ditolak. Beberapa anggota staf bahkan sampai melakukan kekerasan atas nama 035, menyerang atasan mereka yang menolak memberikan topeng itu sebuah inang baru, menyerang mereka dengan amarah yang kebidatangan. Setiap anggota staf yang mengajukan permintaan untuk memulihkan hak istimewa tersebut dianggap sebagai ancaman keamanan dan dipindahkan ke SCP yang berbeda atau dalam beberapa kasus diberhentikan. Setiap anggota staf yang berkontak langsung dengan SCP-035 juga diberhentikan untuk menghindari risiko upaya melarikan diri dengan bantuan staf. Topeng tersebut sekarang disimpan dalam kotak kaca yang tertutup rapat dan ada psikolog yang dipanggil untuk memberikan konseling kepada siapapun yang menjaganya jika terjadi efek buruk pada kesehatan mental mereka karena keberadaan topeng itu. Anggota yang bekerja di sekitar topeng bahkan dalam keadaan tidak aktif saat itu sering mengalami gejolak bersikap kasar dan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi. Bahkan tanpa inang, efek korosif topeng telah menyebar ke seluruh fasilitas penahanannya. Dinding ruangannya telah mulai mengeluarkan cairan hitam yang sama seperti yang berasal dari topeng. Dari hasil menunjukkan bahwa itu adalah darah manusia yang sangat terkontaminasi yang merusak integritas struktural dinding setelah cukup lama. Darah ini mulai membentuk pola di dinding mengeja kata dan frasa dalam bahasa Italia, Latin, Yunani, dan Sanskerta, serta menggambarkan ritual pengorbanan dan mutilasi. Anggota staf juga melaporkan mendengar bisikan yang tidak dapat dipahami dan tawa bernada tinggi yang mengerikan saat berada di dekat topeng. Paparan lebih lanjut menyebabkan migrain, pendarahan di sekitar mata, mulut, dan hidung, dan akhirnya gangguan psikotik. Antara zat korosif yang muncul di dinding dan kerusakan fisik serta psikologis pada karyawan, SCP-035 menjadi semakin sulit untuk ditahan dan ada perdebatan di antara staf mengenai apakah entitas ini sebenarnya dapat diatasi atau tidak. Secepatnya, SCP-035 akan dipindahkan ke fasilitas penahanan baru dan sel sebelumnya akan diisolasi dari sisa properti organisasi untuk lalu dimusnahkan demi keselamatan semua yang terlibat. Kami hanya dapat mengharap bahwa prosedur penahanan yang baru lebih efektif daripada yang terakhir dan topeng ini tidak akan pernah muncul lagi. Jika iya, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan direnggutnya? Sementara itu, jika kamu pernah menemukan topeng aneh dan merasakan keinginan yang hampir tak terkendali untuk memakainya, abaikan bisikan permohonan untuk mencobanya. Abaikan tawa yang menggema dan sensasi sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari yang dapat kamu bayangkan mengobrak-abrik melalui rahasia pikiran terdalam dan tergelapmu. Berbaliklah, lari secepat mungkin ke arah lain, kamu akan bersyukur telah melakukannya.